Puji nama Tuhan, keluarga Sion yang terkasih, sukacitaku dan mahkotaku. Haleluya, shalom, Philadelphia, kasih persaudaraan. Iya, bersyukurlah karena sampai sekarang ini Allah masih memelihara kehidupan kita. Dia menyatakan kuasa pembelaannya, pemeliharaannya luar biasa. Ya, dan biarlah kehidupan kita ini semakin hari dekat dengan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan, dan kita mau dengar firman-Nya, kita terima firman-Nya, dan taat firman-Nya, dan juga tidak cukup hanya dengar firman, kita mau melakukan firman itu. Termasuk juga mari kita berbuat baik, seperti Ishak, bahkan di tengah-tengah kekeringan, kelaparan, dia berbuat baik. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Tuhan menghendaki kita berbuat baik bukan saat kita dalam kondisi baik saja. Tapi Tuhan menghendaki bahwa dalam kondisi kurang baik pun mari kita berbuat baik. Seperti Ishak, seorang janda juga yang memberikan persembahan dari kekurangannya. Dan Yesus katakan itu yang terbesar. Dan Ishak juga diberkati Tuhan karena di tengah-tengah kekurangannya dia bisa berbuat yang baik. Itu semua karena Allah memelihara kehidupan kita semuanya. Allah memperhatikan kita. Karena itu mari kita serahkan hidup kita, kita percaya penuh kepada Tuhan Allah. Percayalah, maka Dia pasti akan memelihara kehidupan kita. Dan juga kalau sudah dipelihara oleh Allah, kita jangan diam saja. Harus mengucapkan syukur. Termasuk kedua anak saya, anak rohani saya ini, Yosua dan Arjun. Dia mengucapkan syukur karena 1 bulan dipelihara di pelosok Surabaya ini. Berkelimpahan. Tercukupi kebutuhannya. Rohani oke, jasmani tambah oke. Dan karena bersyukur dipelihara Tuhan, maka kedua anak rohani saya ini akan berpamitan. Karena kalau masuk rumah kan permisi atau kula nuwun itu sudah dilakukan. Dan sekarang kalau pergi keluar rumah ya harus permisi juga, pamitan juga. Siapa tahu ada yang menyangoni, puji Tuhan. Tahu menyangoni? Dengan firman pengajaran maksudnya. Jangan yang lain-lain. Ya enggak apa-apa juga kalau yang lain-lain, puji Tuhan. Ya. Nah, karena itu nanti bergantian Saudara Yosua dulu atau Saudara Arjun dulu, silakan enggak apa-apa, yang mana dulu? Ya, Arjun dulu. Dan nanti sampaikan juga kesan-kesannya bagaimana, terus selama di sini bagaimana. Kalau mungkin Bapak merasa jahat, kejam, ya sampaikan saja, enggak apa-apa. Kalau mungkin merasa baik, ditolong, ya sampaikan pokoknya apa adanya. Enggak usah menyanyi, enggak usah, kepanjangan nanti. Ya, sampaikan dengan tulus ikhlas dan juga saya minta dengan sangat, enggak usah nangis nanti, biasa saja. Kita enggak mudah terharu kok, biasa aja gitu. Ya, silakan Saudara Arjun, silakan. Ya. Terima kasih untuk kesempatan untuk saya mau minta pamit. Dan sebelum saya minta pamit, saya sampaikan selamat pagi semua. Pagi, haleluya. Salam. Shalom. Iya. Saya bersyukur kepada Tuhan sehingga Tuhan masih memberikan kekuatan dan memberikan kemampuan sehingga saya masih boleh berdiri di tempat ini untuk minta pamit. Dan saya juga minta terima kasih untuk Bapak Gembala beserta Ibu Gembala dan Oma yang mereka yang selalu memperhatikan kami di tempat ini sebagai orang tua kami. Kami bersyukur semuanya Tuhan yang akan memberkati dan membalas kebaikan dari kebaikan Gembala bersama Ibu Gembala dan Oma. Terima kasih. Dan saya juga bersyukur, minta terima kasih buat sidang jemaat yang selalu memberikan hal-hal yang rohani maupun jasmani. Saya minta terima kasih. Dan saya mohon kalau
selama ini saya di tempat ini. Jika kalau saya ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Dan saya juga mohon supaya doakan saya juga supaya saya bisa kuat untuk melayani Tuhan. Terima kasih. Dan nanti hari Selasa kami berangkat dari tempat ini ke bandara. Saya juga mohon supaya bisa doakan saya supaya saya dalam perjalanan juga bisa tiba di tempat dengan baik. Terima kasih. Dan pekerjaan selanjutnya saya kembalikan ke Yosua. Shalom. Shalom. Sudah 3 kali saya mengatakan shalom, tidak apa-apa. Banyak. Nama Tuhan, saya mengucap syukur buat kasih Tuhan sehingga masih dapat berjumpa dengan keluarga Sion di tempat ini. Terima kasih buat segala kebaikan sehingga saya telah diterima 1 bulan lebih praktek pelayanan di tempat ini. Ya Bapak Gembala, Ibu Gembala, Oma, isi pastori dan juga seluruh keluarga Sion. Itu merupakan suatu perbuatan yang begitu baik yang saya rasakan. Saya patut berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan dan juga berterima kasih buat Bapak Gembala, Bu Gembala yang selalu memberikan sesuatu baik rohani dan jasmani yang menguatkan hidup saya, dan juga buat Oma yang terutama yang selalu menjamin kehidupan saya di tempat ini. Kalau Oma melihat saya tidak makan, entah makan siang atau sarapan, Oma langsung marah. Kenapa tidak makan? Apa mau diet? Itu akan saya ingat selalu itu kalau Oma. Kenapa tidak makan? Apa mau diet? Itu merupakan kebaikan Oma yang begitu besar, dan juga banyak juga perkataan-perkataan Oma melalui firman yang disampaikan kepada saya ketika kami bercakap-cakap di dapur. Oma katakan jadi hamba Tuhan nanti kalau dipercayakan jadi gembala itu harus apa ngomong. Jadi hamba Tuhan yang ngomong itu maksudnya seperti seorang ayah gitu. Karena memang di tempat ini saya rasakan seperti itu. Bapak Louis sebagai Bapak Gembala itu kepada seluruh sidang jemaat bagaikan seorang ayah. Itu merupakan suatu pembelajaran yang sangat saya syukuri saya dapat di tempat ini, sebab di pelajaran sekolah itu tidak ada bagaimana menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi bagaikan seorang ayah yang ngomong itu. Tapi di tempat ini saya merasakan bagaimana seorang Bapak Gembala kita Pak Louis dengan sidang jemaat begitu dekat, begitu akrab. Itu merupakan suatu pembelajaran yang baik bagi saya, yang jika Tuhan kehendaki. Saya sebenarnya di Medan sudah dari mimbar sudah disampaikan nanti yang melanjutkan pelayanan ini si Yosua kalau pulang dari Surabaya. Saya berkata dalam hati, saya belum siap Tuhan kalau langsung diserahkan. Tapi karena pembelajaran yang saya dapat di tempat ini menjadi modal saya yang begitu baik, dan jika Tuhan kehendaki dan Tuhan kuatkan, pasti Tuhan kuatkan saya dapat mempraktekkannya di tempat pelayanan. Sebab kalau di Jawa ini kan sifatnya lembut, enggak lembut baru, tidak kalau ngomong itu tidak langsung dulu poin belak-belakan gitu. Tapi kok di Medan orangnya keras, kalau ngomong langsung nyelkit di hati, langsung kadang bisa bikin sakit hati. Tapi itulah pergumulan saya nanti di Medan, bagaimana saya harus pendekatan kepada jemaat. Dan saya mendapatkan pembelajaran dari tempat ini, bagaimana Bapak Louis mendekati sidang jemaat, manajer sidang jemaat dengan Bapak Louis. Itu merupakan pembelajaran yang sangat luar biasa. Dan juga saya mengucapkan terima kasih juga buat sidang jemaat, terkhusus buat Sion yang menerima saya dengan sukacita, yang menerima saya dengan baik. Saya sangat senang dengan pertemuan kita walaupun singkat, tapi saya percaya kekeluargaan kita tidak hanya putus sampai di sini, tapi akan berlanjut sampai seterusnya, sampai Tuhan Yesus datang kembali, sampai ujung hidup kita. Dan juga saya mohon maaf jika ada, bukan jika ada, tapi memang ada perkataan, perbuatan, tingkah laku yang salah, yang menyakiti hati. Saya mohon maaf. Apakah dimaafkan? Puji nama Tuhan, terima kasih buat maafnya. Saya sangat bersuka cita mendengarnya. Dan juga seperti kata saudara Arjun tadi,
Kami akan berangkat pada hari Selasa tanggal 1. Mungkin dari tempat ini paling lama pukul 9 pagi karena pesawat saya jam 11.50 berangkat. Kami akan berangkat dan doakan dan perjalanan semoga sampai di Medan dengan selamat sukacita. Dan juga kesan dengan Noel ini, paling banyak kesan sama Noel. Tadi kan kata Bapak sampaikan kesan dan kesan sama Noel sangat luar biasa, yang tidak saya lupakan, terkhusus ketika dia manggil Mas Arjun. Mas Arjun, Mas Arjun. Nah, saya sangat senang jika Mas Noel berbicara seperti itu. Mas Arjun, Mas Arjun. Dia langsung pergi ke atas. Arjun ini bagaikan idolanya Mas Nunu. Pokoknya sedikit-sedikit Mas Arjun, Mas Arjun. Nggak pernah Mas Jos. Mas Jos baru dia tahu minggu lalu sepertinya baru kenal ya Mas. Biasanya Mas Iwan. Mas Iwan sopo ya Mas Iwan. Saya Mas Iwan ini puji Tuhan minggu lalu saya sudah tahu Mas Jos, ini namanya Mas Jos. Nah, saya sangat bahagia hanya dengan Mas Nunu bilang Mas Jos, saya sudah sangat bahagia karena selama ini hanya Mas Iwan. Ini siapa namanya? Mas Iwan. Ini namanya Mas Iwan. Siapa Mas Iwan enggak tahu. Tapi puji Tuhan adalah saya dengan Nunu yang ini sangat berat nanti nih. Pasti kangen juga nanti di Medan. Nah, dan juga satu lagi permohonan doa untuk Bapak Gembala, Oma dan seluruh jemaat untuk pergumulan di Medan yang sangat berat karena Bapak Gembala orang tua di Medan sekarang masih sakit, masih mengalami saraf motoriknya tidak berfungsi, meresponnya sangat lambat, jadi ini nggak bisa bergerak cuma nggak bisa ngangkat sesuatu, ngangkat ini nggak bisa, buka Alkitab nggak bisa, jalan tidak bisa. Jadi kalau misalnya mempersiapkan firman, satu orang selalu mendampingi, yang mencatat, nanti dibuka ini catat, terus kalau lagi melayani menyampaikan firman juga seperti itu, harus Alkitabnya dibukain, ya pergumulan sangat berat. Makanya sebenarnya saya sudah dinantikan sana karena untuk membantu pelayanan, karena pergumulan sana sangat berat. Bapak Gembala orang tua sedang sakit, tapi saya mohon untuk didoakan Bapak Gembala di Medan, orang tua saya, agar Tuhan pulihkan kekuatan kesehatannya, sebab walaupun berkhotbah tidak bisa buka Alkitab, tapi saya melihat waktu saya melihat live streaming bisa juga khotbah 1,5 jam. Gimana ini? Apalagi saya bisa juga nanti 3 jam ini khotbah ini. Ini sakit aja 1,5 jam bisa khotbah. Ini kalau sehat mungkin 3 jam ini lanjut terus ini. Tapi memang begitu sukacita, kalau sukacita melayani walaupun sakit seperti apapun, tetap kalau di orang Medan tetap dibantai, dilanjutkan terus untuk melayani Tuhan, tidak peduli sakit, tetap melayani Tuhan. Dan itu juga jadi pembelajaran bagi saya, apakah saya sanggup nanti dalam pelayanan kalau mengalami hal-hal seperti itu, saya masih sanggup melayani Tuhan. Tapi saya mohon didoakan agar saya selalu dikuatkan dan juga untuk kesehatan orang tua di Medan. Terima kasih dan sekali lagi mohon maaf buat segala tingkah laku perkataan saya yang mungkin menyakiti hati, yang tidak menyenangkan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, puji Tuhan sudah tersampaikan segala unek-uneknya. Ada beberapa hal yang saya tangkap tadi dari Saudara Arjun dan Saudara Yosua mengenai tujuan pulangnya. Tadi Saudara Arjun menyampaikan bahwa dari sini sampai ke bandara, situ aja. Jadi nggak bilang mau ke Toraja. Saya jadi bingung, ini ke bandara masuk balik lagi ke Ploso. Sedangkan Saudara Yosua nanti dari sini ke bandara baru ke Medan. Sedangkan Saudara Arjun nggak ada kata-kata ke Toraja, hanya sampai bandara saja. Ini niat pulang apa enggak gitu loh? Serius ini. Kalau enggak kembali aja ke sini. Ngapain dari sini ke bandara beli tiket gitu loh, coba. Sia-sia dong. Kaya sekali Saudara Arjun ini. Tiket hanya untuk ke bandara balik lagi coba. Di sana sehari pulang lagi ke Ploso gitu. Terus ngapain di sana gitu? Ya, mungkin saking sukacitanya jadi lupa kalau ke Toraja. Tapi ke bandara saja ya. Enggak apa-apa. Karena saya memang memperhatikan setiap kata-kata yang diucapkan gitu kan. Saya perhatikan terus ya, puji Tuhan. Dan juga untuk Saudara Yosua memang banyak kesalahan, terutama masalah makanan. Ini waduh, ini banyak salahnya ini. Kalau Saudara Arjun masih bisa menguasai diri, jadi untuk Saudara Yosua perlu belajar buah roh yang ke-9, penguasaan diri. Soal makanan itu berbahaya nih. Haleluya. Ya. Karena itu ini pemeliharaan Tuhan, puji Tuhan loh. Allah memelihara. Puji Tuhan loh. Saya senang sekali dengan kedua anak saya ini ya. Berbeda karakter ya. Kalau Saudara Arjun ini seperti Sulamit ya, lemah gemulai gitu ya.
Sulamit itu ya, seperti ya Sulamit one berarti kan laki-laki ya Sulamit. Kalau saudara Yosua seperti Yosua sama asistennya Musa itu, wah deg-deg gitu. Ya, saling melengkapi, bagus ya, bagus sekali ya. Dan nanti kalau kangen sama Noel atau di sini atau kangen sama Bapak, mungkin kangen, kalau enggak apa-apa juga ya. Bisa lihat tayangan live streaming untuk seterusnya ya. Karena nanti Bapak tetap live streaming untuk ya jika Tuhan izinkan Selasa, Kamis dan ibadah umum tetap akan live streaming. Ya nanti Bapak akan konsultasi dengan tim multimedia itu andalan ya. Supaya nanti Saudara Arjun kalau mungkin kangen Bapak mungkin ya. Kalau enggak ya nanti Noel yang khotbah di sini supaya terlampiaskan kangennya itu. Dan Saudara Yosua juga. Sabtu siang saya ditelepon oleh papanya Saudara Yosua ya. Ditelepon, saya kaget, memang sudah saya simpan nomornya di handphone ya. Oh, ya Om ya. Intinya banyak kata-kata segala macam, terima kasih. Sampai saya lupa mencatat berapa kali terima kasih karena saking banyaknya. Dari awal jadi pembuka terima kasih, isinya terima kasih, endingnya terima kasih, koda terima kasih. Jadi kayak lagu ya. Terus interlude-nya juga terima kasih gitu. Ya, oh ya Om ya akan saya sampaikan. Salam ya itu Bapakmu itu sama Om kenal baik. Oh ya puji Tuhan. Jadi Kung Sarmin itu dikenal sama papanya saudara Yosua ya. Dan puji Tuhan sekarang anaknya kenal dengan anaknya juga. Puji Tuhan. Itu semua Tuhan izinkan ya, Tuhan izinkan. Dan nanti yang tadi disampaikan Oma masalah ngomong itu merawat memelihara. Jadi merawat jemaat, ngomong jemaat itu ya memang gampang-gampang susah ya, susah-susah gampang ya. Tapi kalau nanti takut ya nggak akan terrealisasi, lakukan aja, mengalir saja ya. Kalau masalah-masalah itu pasti ada, nggak mungkin kalau dalam pengembalaan nggak ada masalah, nggak mungkin pasti ada. Tapi ya bersama Tuhan ada kemenangan lah pokoknya, Tuhan tolong lah. Dulu Bapak juga kayak gitu ya, saudara Arjun juga, saudara Yosua awalnya juga gitu. Tapi ada kalimat terakhir yang Bapak dapatkan ya, waktu Opa Sarmin mau dipanggil Tuhan itu, ya, Bapak dipanggil ke kamar, spesial khusus berdua, hanya 2 kata, rambutan jemaat, itu bahasa Jawanya. Dalam bahasa Indonesianya, rawatlah jemaat. Atau juga momonglah jemaat, begitu. Itu aja 2 kata sebelum Bapak Sarmin dipanggil Tuhan. Dan ternyata itu maknanya dalam sekali, karena untuk merawat jemaat itu banyak. Kadang-kadang di dalam mata kuliah juga tidak terselipkan gimana caranya ngomong jemaat yang baik bagaimana. Meskipun cara teori ada, tapi kalau nggak dipraktekkan akan susah. Dan harus banyak praktek. Intinya bagaimana dekat dengan jemaat gitu saja ya. Mas nanti diterima atau enggak itu urusan belakang. Yang penting bagaimana nanti saudara Ajun dan saudara Yosua bersosialisasi lah dengan jemaat ya. Apalagi langsung diberi tugas nanti langsung menggantikan Papa ya. Ya boleh menggantikan tapi Papa di samping gitu aja. Kalau mungkin lagi lemah, Pak lanjutkan dong gitu aja enggak apa-apa. Mungkin kehabisan bahan ya. Loh, kadang itu kalau bagi pemula siap 1 buku yang terbaca 1/4. Yang lainnya berdoa terus di mimbar. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong gitu. Tidak apa-apa. Ya, 1,5 jam sampai 3 jam. Iya, saudara kuat. Yang dengarkan tidur gitu kan. Di sini aja 1 jam itu haleluya puji Tuhan bersukacita selalu. Langsung ada pertemuan di udara. Tidur maksudnya gitu kan. Pertemuan di udara. Ya, di sini 1 jam. Ya boleh khotbah lama tapi lihat situasi silakan. Mau 4 jam silakan, 5 jam silakan ya. Dengan konsekuensinya ya. Ya, tidur semuanya. 1 jam aja sudah, ya seperti itulah keadaannya ya, puji Tuhan. Itulah bagian dari pengembalaan ya. Terima kasih ya, saya juga sangat terkesan sekali dengan, ya rasanya 1 bulan ini nggak cukup ya, rasanya kurang lah. Tapi kalau dihitung ya lebih lama saudara Arjun, hampir setahun kan. Dan saya bersyukur bahwa akhir-akhir ini saudara Arjun bisa membuka gerbang mobil itu dengan lancar. Sudah setahun di sini, baru beberapa hari kemarin lancar. Buka gerbang itu loh. Itu kan ada tekniknya itu. Ada seninya dan dibantu oleh saudara Yosua. Agak sukses. Hampir setahun coba barusan belajar di situ ya. Kemarin terjadi dialog antara saya, saudara Ajin dan saudara Yosua. Masa buka pagar itu? Ya ada teorinya. Tapi kan bisa untuk bekal cerita kan di sana nanti. Ya saudara mungkin saksi di jemaat. Saya di pelosok selama setahun baru beberapa hari bisa buka gerbang. Itu kesaksian luar biasa loh itu ya. Jadi di pelosok ini ada ilmunya. Apa ilmunya? Buka gerbang. Puji Tuhan. Ya, itu aja sekelumit kisah, banyak hal yang lain. Intinya saya bersekali ya, bahkan di kelas pun juga waktu saya mengajar mereka berdua di kelas waktu kuliah itu ya. Ya, saya terkesan dengan saudara
Yosua yang juga full sukacita. Dan yang paling sukacita lagi ada saudara Arjun. Nggak pernah banyak bicara, langsung tertawa. Saya bingung ini tertawanya ikut siapa gitu loh. Ikut saya atau temannya begitu ya. Jadi duduknya selalu paling belakang, saudara Arjun jarang di depan, di belakang. Kalau saudara Yosua mesti dekat tembok, nggak tahu apa maksudnya ya. Mesti dekat tembok baris nomor 2 selalu ya. Saya hafal loh. Kalau saudara Arjun mesti di belakang, tapi saudara Arjun itu mesti ikut sumbangsih tertawa. Apapun peristiwanya selalu tertawa. Iya. Nggak bisa ngerjakan tertawa. Hidupnya penuh dengan sukacita. Hati yang gembira adalah obat. Obat kebingungan maksudnya gitu kan. Bingung nggak bisa, ya tertawa saja gitu. Jadi kalau saya ngajar di kampus itu, ya rasanya saya juga bingung ini pelajaran apa tuh. Ya pokoknya dari awal itu tertawa, terus ya namanya hamba Tuhan kan disukacitakan dulu ya. Sebenarnya terjun duka cita selalu ya kan. Banyak derita soalnya ya. Oh, haleluya. Oke, itu aja yang harus saya sampaikan dan nanti hari Selasa siang ya. Nanti kedua hambanya ini akan ke bandara dan jika Tuhan izinkan nanti saya bisa mengatur waktu untuk saya antarkan. Nggak tega dong, namanya bapak kan mesti tega tinggalkan itu ya. Nanti masalah sangunya oma ya. Ya oma kalau atau ke ibu aja ya. Kalau bapak hanya driver saja. Grab spesial khusus ya. Nanti bapak yang nyetir, memang Anda berdua nggak bisa nyetir ya. Oke. Jadi nanti bapak yang nyetir ke bandara ya. Saya doakan aja biar bapak bisa ngatur jadwal di Pegri ya. Biar bisa. Tetap saya mikir nggak mungkin lah. Meskipun ada uang untuk Grab, tapi kesan bapak dan anak kan nggak mungkin. Terus nanti di bandara tangis-tangiskan, Bapak, aku tinggalkan engkau. Oh asik loh. Nanti ada yang bikin kamera ya, atau Angga minta tolong untuk di syuting nanti perpisahannya. Pakai slow motion. Yosua, Arjun, Bapak tinggalkan kamu. Deng 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 deng. Kak Dono ya, deng deng deng. Asik ya, pakai banner. I miss you, so sweet gitu kan ya. Gak mudah-mudah loh kono ya. Ya, oke. Nanti hari Selasa akan saya antarkan. Nanti saya bisa ngatur jadwal ya. Ya. Karena Senin ya bersyukur pulangnya hari Selasa karena Senin saya harus ada urusan di Salem juga nanti siang, besok siang. Ya banyak jadwal juga ya, sibuk. Jangan heran saudara Yosua sama Arjun, loh Bapak kok ke Salem? Bukan ngurusi Anda, tidak ya. Ini urusan pribadi. Nah, enggak apa-apa. Kalau mau ikut boleh, enggak apa-apa ya. Besok siang ya. Oke, puji Tuhan. Memang sengaja saya harus menyampaikan kepada seluruh keluarga Sion supaya diketahui keberadaan dari saudara Yosua dan saudara Arjun ini karena kita tidak bisa bertemu secara fisik, jadi harus secara virtual ya. Ini teknologi, bahkan izin masuk juga virtual, bahkan pamitan pun secara virtual, tidak apa-apa, semua serba online. Tapi untuk Allah memelihara tidak pernah online ya. Allah memelihara offline, langsung dipelihara, tidak pakai online. Nanti ke online nggak nyampe-nyampe nanti, paketnya nggak nyampe-nyampe. Tapi kalau Allah memelihara itu secara langsung, secara offline. Bahkan waktu Allah memelihara saudara Yusuf itu nggak pakai online, nggak ada. Langsung offline. Karena Yusuf itu kan dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi itu karena kehendak Allah. Ada suatu masa kita harus menderita dulu sebelum diberkati Tuhan. Karena Tuhan juga tidak mau kita instan, langsung terima. Sengaja Tuhan izinkan kita dihancurkan dulu, supaya kamu tunduk, rendah hati, imanmu bagaimana, kamu berharap bagaimana. Tapi kalau kita tahu yang menguji Allah, tenang aja, lakukan aja. Ayub, dia diuji, dicobai oleh setan, tetap tegar imannya karena dia tahu, setan yang menguji tetap tenang dia. Karena dia percaya ini hanya sementara saja. Orang yang bergaul akrab dengan Tuhan itu, saat menghadapi ujian hidup pun dia tenang. Kenapa? Ini hanya sekedar ujian, aku harus kuat. Toh nanti akhirnya semua indah pada waktunya. Kan semua ada di Alkitab kan? Pengkhotbah 3 mengatakan toh semua ada waktunya dan semua indah pada waktunya. Artinya kalau kita bergaul akrab dengan Tuhan, membaca firman, berdoa, ada hubungan yang manis dengan Tuhan, kita menderita sekalipun, kita tahu ini ujian dari Tuhan. Dan kita tahu kalau ujian dari Tuhan itu pasti indah pada waktunya. Tuhan mau memulihkan karakter kita yang oke gitu. Enggak karakter yang goncang, tidak. Yusuf pun juga jadi enggak disukai oleh saudaranya. Mungkin saat ini kita ada dalam satu keluarga mungkin tersingkirkan gara-gara mungkin saudara enggak suka dan sebagainya. Oke lah tetap, kalau hidupmu tetap di jalan Tuhan, tetap lakukan aja. Dibenci saudara mungkin mereka iri sirik, oke lah, silakan aja. Tapi jika kita tetap di dalam Tuhan, percayalah bahwa aku berperang ganti kamu dan kamu diam saja. Itu Keluaran 14 ayat 14.
Dharma 12:19 mengatakan pembalasan adalah hakku. Setiap orang yang hidup di dalam kebenaran ada pembelaan dan pemeliharaan Tuhan, itu pasti. Yusuf dengan berbagai macam hal yang dia alami, justru jadi berkat bagi saudaranya yang awalnya membenci dia. Apa enggak malu? Yang disia-siakan malah jadi berkat. Kalau disia-siakan dunia, enggak usah bingung. Yang penting Tuhan tidak menyanyiakan kita, titik. Aman sudah. Tapi ya kita perlu membaca, karena setiap yang saya sampaikan itu kan Alkitabiah. Ya, kita baca. Bisa dibaca di tayangan itu, yang tidak bisa baca, sekolah dulu lagi ya. Di mana kita membacanya? Ya, ayat yang ke? Puji Tuhan. Saya hanya ngetes bisa baca atau enggak gitu aja. Puji Tuhan ya. Hanya satu ayat aja. Sederhana kan? Ya enggak sampai 1,5 jam, 3 jam seperti kata saudara Yosua, enggak sampai ya. Hanya satu ayat aja selesai. Paling 5 menit kita doa untuk berkat ya, selesai. Apa-apa. Yang penting kan dilakukan toh? Ya. Oke, kita baca ayat yang ke-5 ya. 1, 2, 3. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Haleluya. Ini keluarga Sion bisa membaca secara lengkap peristiwa Yusuf ini dari ayat yang pertama sampai ke 28 ya, bisa dibaca lengkap. Tapi ini saya ambil satu poin di sini. Ya, satu poin yang sangat krusial, yang sangat penting sekali. Bahwa Allah itu kalau mau memelihara umatnya, ada kata umatnya ya, berarti dia percaya kepada Allah. Yang artinya juga setiap orang, setiap pribadi yang percaya penuh kepada Allah, maka Allah sanggup memelihara. Bahkan bukan hanya pribadi orang yang percaya ini saja. Pemeliharaan kepada orang yang percaya ini, dia hidupnya diberkati dan bisa menjadi berkat. Yusuf itu adalah percaya kepada Tuhan Allah. Sehingga Allah akhirnya memberkati Yusuf dan hidup Yusuf tidak berhenti sampai di situ berkatnya. Dia diberkati oleh Allah dan hidupnya menjadi berkat. Untuk kita apa maksudnya? Kalau kita diberkati Tuhan, tidak berhenti sampai di sini saja. Tapi Allah punya maksud, kamu diberkati, jadilah berkat bagi yang lain. Jadi peristiwa Yusuf ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu sanggup memelihara umatnya yang percaya kepadanya. Dan Allah itu kalau memelihara atau menolong kita, nggak bisa dinalar, nggak bisa dilogika. Sering kita mengatakan, loh kok bisa ya? Kok bisa ya? Memang bisa. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Bagi manusia masa mungkin? Bagi Allah bisa. Karena Allah berkuasa atas segala-galanya sehingga dia pasti akan memelihara umatnya dengan berbagai macam cara dan pertolongannya selalu ajaib dan itu tidak bisa terdeteksi oleh akal pikiran kita bagaimana cara Allah menolong. Nggak bisa dilogika. Justru kadang-kadang kita ditolong oleh orang yang nggak kenal. Siapa Anda? Tapi kok diutus Allah untuk menolong, entah berbagai macam cara. Mungkin kita mau mengurus surat-surat apa sulit, atau ada yang datang, Pak bisa saya tolong, saya bantu. Oh, puji Tuhan, dimudahkan. Ya. Saya teringat waktu mengurus perpanjangan SIM ya atau STNK waktu ini, lahirnya si Noel itu, ya, yang di TP itu kan aturannya bahwa kalau terlambat sehari harus ngurus yang baru kan. Di sana saya antrinya lama sekali dan ada batas waktu segera tutup. Itu pun sudah gerbangnya mau ditutup. Waduh lah ini kalau saya ngurus besok kan ngurus baru. Itu kan SIM ya waktu Noel lahir itu ya SIM ya itu. Saya harus tinggalkan Noel dulu ke sana dan saya melihat waktu ini mau segera tutup sedangkan masih banyak yang antri dan saya sudah sampai di gerbang depan itu sudah separuh. Ini kalau saya tidak nekat merobos, ini besok harus ngurus baru. Gimana ngurus baru harus segala macam dari awal kan? Aduh, Tuhan tolong ya benar. Akhirnya saya nekat masuk, sedangkan inilah kalau orang ingin mendapatkan hasil harus rendah hati dulu. Maksudnya saya melewati gerbang yang mau tutup ini.
Jadi saya tundukkan kepala itu rendah hati ya, berarti ya, tundukkan kepala. Kalau saya nggak natap ya gitu. Jadi saya tundukkan kepala, oh Tuhan kok izinkan aku rendah hati gitu. Keluar, ditanya sama ibu polwannya, Pak apa? Ini Bu mau ngurus ini. Duh, kapan habisnya? Besok. Siapa nih? Ya udah, ini Pak, diuruskan. Ada beberapa hal yang diisikan. Kirim, cepet, ya Pak, tolong. Jadi udah, yang bayar selesai. Yang lain ngisi sendiri saya dibantu. Ya tidak semua, tapi ada beberapa yang bagian yang penting yang langsung diisikan. Oke, yang bayar Pak, sini gini, selesai. Batas akhir. Saya merenungkan firman Allah bahwa Tuhan itu kalau menolong kadang-kadang kita dibuat kempot-kempot dulu. Apa artinya? Apa? Deg-degan dulu. Ingat ya, Tuhan itu kalau menolong nggak selalu di posisi yang luas waktunya. Kadang kita dipepet. Bagi orang lain, yos kebetulan aja itu ada yang nolong. Bagi saya nggak ada. Bagi saya hidup nggak kebetulan. Tuhan kehendaki itu. Saya langsung tunduk, langsung beropos. Ada polwan yang tahu-tahu langsung saya dibantu. Suruh bayar, ya pasti siap dengan uang kan, nggak mungkin bisa utang kan, nggak mungkin. Ya istilah pendeta utang ya. Sudah saya bayar, ya, nggak banyak juga, selesai sudah. Sekian menit terlambat, besok saya harus ngurus baru. Tahu kan kalau ngurus baru bagaimana? Harus ujian dulu, angka 8 yang seringkali gagal dan digagalkan itu ya. Angka 8 itu seringkali gagal dan digagalkan oleh keadaan. Yang lain lancar, angka 8 mesti jatuh itu kan. Tuhan tolong. Jadi Allah itu kalau menolong kita itu lewat banyak cara. Saya tidak kenal siapa itu ibu polwan, ya namanya polwan ya ibu ya. Karena apa ya, wanita. Saya tidak ngerti nanti yang lain juga ditolong Tuhan lewat orang lain, saya tidak ngerti. Tapi yang jelas, kalau kita bergaul dengan Allah, melakukan firman Tuhan, dan tetap menabur kebaikan, karena hukum tabur tuai berlaku, dan kita nggak ngerti kapan menuainya, dan mengandalkan Tuhan dalam segala perkara, tiba saatnya pasti ada kebaikan untuk kita. Jadi khotbah kemarin malam itu menguatkan saya juga tentang Ishak itu. 4 poin kan di sana. Bergaul akrab dengan Tuhan, andalkan Tuhan, taat firman, tetap menabur kebaikan, meskipun kondisi kurang baik. Tiba saat nanti Tuhan akan tolong, tapi pada waktunya, dan pasti tepat pada waktunya. Ini ada kisah tentang Elia. Bagaimana dia ditolong Tuhan. Kita baca dulu ya. 1 Raja-Raja 17. Kenapa dikatakan 1 raja-raja? Karena banyak raja di sini ya. Kalau 1 raja gitu aja, rajanya 1 ya berarti tidak banyak kan. Jadi 1 Raja-Raja 17 ya, ayat 1 sampai 6 ya. Ini tentang Elia di tepi sungai Krit ya. 1, 2, 3. Lalu berkata Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Enggak kebayangkan kalau manusia ditolong oleh burung? Enggak dinalar kan? Kan banyak manusia saat itu. Mengapa Tuhan ngutus menyuruh, memerintahkan burung-burung? Apa tidak ada orang yang lain? Tuhan kalau menolong ya lewat banyak cara. Enggak bisa dilogika. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat ke-19. Jadi kalau kita nanti akan menerima berkat dari Tuhan, itu bisa lewat banyak cara, asalkan kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bahkan di sini Elia disuruh pergi ke sungai dan bisa minum dari sungai itu. Ya memang sungai satu bisa diminum. Kalau sekarang ya masih mikir dulu, apalagi sungai Ploso. Minum di situ enggak malah seger, pingsan ya. Bisa munek-munek perut itu. Ya munek-munek ya.
Tahu ya, Yosua sungai itu dekat pasar itu. Bisa minum dari situ. Jangan ya, lihat pun, gitu. Tapi zaman dulu memang bersih ya, karena itu memang dulu kan belum ada PDAM ya, belum ada air galon juga belum ada ya, harus manual ya, manual. Tapi intinya adalah bahwa segala hal disediakan oleh Allah. Kebutuhan manusia itu sebenarnya sudah disediakan oleh Allah. Adanya sungai Kerit itu menunjukkan Allah menyiapkan pemeliharaan bagi umatnya. Kan Allah tinggal bilang, kamu minum dari sungai itu. Kok bisa tahu Allah di situ ada sungai? Ya tahu karena Allah yang menciptakan. Yang artinya bahwa setiap orang itu Allah sanggup memeliharanya kalau kita mau berserah diri kepada Tuhan, kepada Allah, mengandalkan Dia. Hidup bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup memelihara lewat banyak cara. Termasuk Nabi Elia dipelihara lewat sungai ini. Gak kebayangkan kan, kalau namanya Nabi kan harus lebih, wah namanya posisi Nabi seperti sekarang pendeta yang sudah terkenal. Masa minumlah ke sungai kan ya gak tega gitu kan. Sekarang minimal gelasnya harus yang mahal, kopi segala macam. Dulu gak ada kopi. Jahe, STMJ, gak ada. Jadi Allah menyuruh Nabi Elia minum ke sungai itu karena itu yang paling baik. Yang artinya bahwa Allah itu sanggup memelihara, sudah disediakan sebelum Elia ada. Itulah alasannya mengapa Allah menciptakan manusia di hari ke-6. Dan hari ke-1 sampai ke-5 menyediakan kebutuhan manusia. Nggak logis dong kalau manusia diciptakan pada hari pertama, ngapain juga? Tumbuhan nggak ada, makanan nggak ada, stres ya. Ke sana tidak ada apa-apa, ke sini tidak ada apa-apa, ke belakang, ke bawah tidak ada apa-apa. Makanya disiapkan Allah dulu, baru pada hari ke-6 manusia muncul. Yang artinya juga bahwa Allah itu bisa memelihara kita dan sudah disediakan semuanya. Burung-burung di udara sudah disiapkan Allah kan makanannya, sudah. Tinggal kita mau usaha atau tidak. Karena manusia itu ada yang juga hobinya males. Hobi kok males ya? Malas mencari nafkah, padahal sudah disediakan, sudah. Saya di sini juga sudah disediakan berkat oleh Allah. Tapi saya nggak boleh berdiam diri dong, ya harus bekerja. Saya khotbah ini kerja loh, jangan dikira nganggur loh. Mau tak jadi pendeta daripada nganggur, itu salah. Saudara Arjun juga ya, jadi hamba Tuhan itu bukan pengangguran ya, Arjun, kerja ya. Kerja melatih vokal juga ya, saudara Arjun ya. Haleluya. Saudara Yosua vokalnya menggelegar sudah. Senusantara dengar semuanya. Ya. Perlu belajar, semua perlu belajar. Allah memelihara saudara Yusuf lewat Yusuf. Allah memelihara Nabi Elia lewat sungai dan burung gagak. Kontras sekali kan. Yang satu lewat alam, yang satu tetap secara manusia. Tapi intinya apa? Allah sanggup memelihara kita lewat banyak cara. Jadi tidak usah bimbang, Rogasion, tidak usah ragu-ragu, jangan khawatir akan hidupmu. Yang penting mari kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Cari firman Allah dulu. Firman pasti akan memberkati kita. Ishak diberkati Tuhan karena dia taat firman. Nah kalau kita nggak taat firman, ya nggak bisa diberkati. Ishak, kamu jangan ke Mesir. Dia tidak jadi ke Mesir, berarti kan taat toh. Dia tidak ke Mesir, berarti tidak mengandalkan manusia. Dia berdiam diri, mengandalkan Tuhan. Dan setiap orang yang mengandalkan Tuhan, diberkati Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Karena yang kelima, itu terkutuk yang mengandalkan manusia. Sudah jelas loh, di Alkitab semua sudah ada. Jadi yang khawatir, masih bingung hidupnya, saya curiga. Belum belajar firman dengan sungguh-sungguh, dan masih meragukan kuasa Allah. Kalau kita meragukan kuasa Allah, itu berdosa loh. Jelas-jelas Allah berkuasa, mengapa kita ragukan? Jelas-jelas bagi Allah tidak ada yang mustahil, mengapa kita ragukan? Karena itu bacalah firman, renungkan firman, banyak berdoa supaya kuat iman kita, dan jangan sekali-kali meragukan kuasa Allah. Kalau ingin diberkati Tuhan, jangan meragukan kuasa Allah. Itu luar biasa Allah kita itu. Sanggup. Gagak aja bisa diutus loh. Siapa Gagak? Gagak kan nggak kenal dengan Elia.
Gak mungkin lah, Elia. Mas Elia, kan gak mungkin gitu kan. Iya toh? Artinya apa? Allah bisa menolong umatnya lewat orang yang tidak dikenal. Gagak itu tidak kenal sama Elia, dan Elia ngapain kenal Gagak? Paham ya maksud saya? Bahwa Allah itu sanggup menolong semua umatnya dengan cara-cara yang tidak terduga. Dan bahkan juga bisa terjadi kita ditolong oleh orang lain yang tidak kita kenal. Tapi Allah menggerakkan si dia untuk menolong kita. Kok bisa kita ditolong Allah? Karena kita mau bergaul akrab dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, taat firman, dan menabur kebaikan di saat yang kurang baik. Kesimpulan dari khotbah tadi malam tentang Ishak itu. Lewat Yusuf, Allah memelihara kehidupan saudara-saudaranya. Kalau enggak, wah kacau loh. Karena apa? Di Mesir akan terjadi paceklik toh. 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun paceklik. Dan Yusuf menjadi penolong bagi saudaranya lewat hal yang tidak mudah. Dia harus disingkirkan, harus dijual. Dan Yusuf mengalami banyak problem hidup di Mesir. Artinya adalah, kalau Allah mau menguatkan iman kita lewat banyak ujian, bagaimana kita tahu iman kita kuat kalau nggak ada ujian? Dan Yusuf kuat imannya, dia teguh kepada firman Tuhan lewat banyak proses yang dia hadapi, dijalani. Dan dia sukses. Dan Allah suka kepada setiap orang yang mau melewati proses. Untuk sukses memang perlu proses. Dan saat proses jangan banyak protes. Memang udah enak proses itu. Siapa ngomong enak? Yusuf gak enak loh dia tuh. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, dia tumbuh menjadi pribadi yang kuat imannya dan hidupnya bisa menjadi berkat. Bahkan tidak ada dendam sama sekali. Orang yang kuat imannya itu tidak ada dendam. Yusuf kan nggak dendam kepada saudaranya toh. Jika dendam bisa juga mati semua itu. Ngapain juga ditolong? Kamu kan menelantarkan aku. Dalam satu keluarga mungkin bersaudara 4, satu orang dalam Tuhan yang 3 lah membenci segala macam. Kita disakiti dan anak Tuhan ini akhirnya dendam. Buyarlah iman kita. Yusuf itu nggak dendam kepada saudaranya loh. Kalau dia dendam bisa aja. Gak usah kasih makan, selesai. Oh, kamu pernah nyakiti aku kok. Dan firman Allah mengatakan apa? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kebaikan. Justru perbuatan baik Yusuf inilah yang membuat malu saudara-saudaranya. Jadi berkat itu tidak mudah melewati proses. Iya. Tapi bersyukurlah bahwa Yusuf melewati proses. Saudara Arjun, saudara Yosua, sebelum berlanjut menjadi berkat berikutnya di tempat masing-masing, diproses dulu. Di Salem yang penuh dengan kenangan. Ya banyak kenangan di sana. Kenangan masakannya, kenangan dengan teman-teman yang beda budaya, beda aliran gitu kan. Beda. Itu kan membekas di hati. Diproses, di sini juga diproses ya. Ya saya memang tidak memproses dengan begitu kejam, tidak. Saya bukan hamba Tuhan yang terlalu otoriter, tidak gitu kan. Ya saya pantau, tetap saya pantau juga ya. Tapi enggak kejam, harus begini, enggak. Ya kelemah lembutan tetap saya pakai itu. Saya enggak bisa streng, harus siap gerak, ketemu hambanya, siap gerak. Selamat pagi Bapak. Nanti saya pulang dari mana, gerbang buka, siap Bapak, selamat pagi Bapak. Saya malah bingung kalau kayak gitu-gitu. Biasa saja gitu. Mungkin. Tetap lewati proses. Jadi untuk jadi berkat harus lewat proses. Dan itu enggak berhenti. Selama hidup tetap ada proses. Nanti di Toraja, di Jali Sedang, Medan. Tunggu saja proses berikutnya. Enggak sampai di sini aja, nanti berkelanjutan. Tetap jalani aja. Karena kita tahu kita di jalan Tuhan. Dan kita tahu Dia pasti membela kita, memelihara kita, dan mengarahkan kita. Karena setiap proses yang kita terima untuk menumbuhkan iman kita. Yusuf dikuatkan imannya lewat proses. Dia jadi tahu karakter saudaranya. Dan dia mau tampil beda. Kalau Yusuf ikut karakter saudaranya, dia tidak diberkati. Sehingga Yusuf tampil beda. Roma 12 ayat 2 mengatakan pembaharuan budi. Diperbaharui. Budi itu adalah akal pikiran, pola pikir. Yusuf ada pembaharuan di pola pikirnya. Dia enggak terpengaruh oleh sikap saudara-saudaranya. Dia tampil beda. Dan kalau kita mau tampil beda, harus terima firman
yang mengubahkan pola pikir kita dan mau taat firman. Jadilah berkat. Yang pertama di keluarga kita masing-masing. Yusuf jadi berkat juga di keluarganya, memberkati saudara-saudaranya. Yudsion, kalau Anda diberkati Tuhan, jadilah berkat dalam keluargamu terlebih dahulu. Jangan sok jadi berkat di luar tapi keluarga terlantar. Ya. Mungkin kakaknya jadi manajer perusahaan apa dan adik-adiknya belum dapat, tolonglah adik-adikmu. Atau mungkin sebaliknya adiknya jadi manajer, kakaknya belum, okelah, tolonglah kakakmu. Yang artinya apa? Jadi berkat di lingkungan dalam dulu. Yusuf, dia diberkati Tuhan, jadi berkat di keluarganya, menghidupi keluarganya. Karena di antara 4 bersaudara atau 5 atau 6, 7, 8, 9, 10, ya mungkin aja yang kerja sukses hanya 2 orang, yang lain belum. Bantu, dukung. Ya semampunya, jangan semuanya, untuk sanggup jajan kan tidak ada nanti ya. Semampunya saja. Berbuatlah yang baik itu. Percayalah, hukum tabur tuai berlaku. Itu Galatia 6 ayat 7 dan seterusnya. Pasti berlaku, hukum tabur tuai. Oke. Bagaimana cara Allah memelihara? Tadi sudah saya sampaikan mengenai bagaimana cara Allah memelihara saudara Yusuf lewat Yusuf. Juga bagaimana cara Allah memelihara Elia lewat sungai Kerit sebagai minuman dan makanan. Sampai-sampai Allah itu memperhatikan kita loh, bagaimana memelihara kita diperhatikan. Bahwa kalau kita makan perlu mie, sampai segitunya loh. Allah itu mengatakan kepada Nabi Elia apa? Kamu minumlah di sungai Kerit. Makanan kukirimkan. Berarti Allah memperhatikan sedetailnya hidup kita bahwa kita ini perlu makanan dan minuman. Apa gak hebat loh Allah kita ini loh. Ngerti kebutuhan kita loh, ngerti. Nah karena itu kalau kita makan harus minum. Dan saya kalau makan sering lupa minum. Makanya keseretan saya. Istri saya mengingatkan, Oma mengingatkan Yanti. Gak ngomong sih, oh iyalah. Saking bersuka cita dalam makanan itu lupa untuk minuman coba. Dan saya sering ditegur untuk itu. Terima kasih kalau menegur saya. Saya berterima kasih loh kalau sering ditegur. Berarti apa? Diperhatikan. Jangan marah-marah kalau ditegur, memang kita salah kok. Terima saja. Itu untuk kebaikan kita juga. Oke. Yang pertama, bagaimana Allah memelihara kita? Mazmur 36 ayat 7. Lebih berkembang lagi lah masalah Yusuf, Elia. Sekarang kita lebih perluas lagi bagaimana cara Allah memelihara kita. Yusuf, Elia sudah, sekarang kita akan lebih luas lagi pemahamannya bagaimana cara pemeliharaan Allah ya. Mazmur 36 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukummu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Dalam terjemahan lama itu memeliharakan segala manusia dan segala binatang. Ini kan terjemahan baru. Dalam konteks terjemahan lama, manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan itu adalah memeliharakan segala manusia, bukan hanya satu manusia, segala. Dan segala binatang, bukan hanya satu binatang, segala. Berarti Allah itu memelihara manusia dan binatang. Sudah jelas. Apalagi kita sebagai ciptaan yang sempurna, berakal budi. Kalau binatang aja Tuhan sediakan makanannya, kebutuhannya. Pasti dong kita manusia disediakan juga. Tapi kita harus berusaha mencari, masuk kalah dengan binatang. Maaf, bukan saya menyamakan kita dengan binatang, tidak. Tapi kita ambil satu contoh. Binatang itu kalau mau makan, dia usaha kan? Entah dengan berbagai macam strateginya, enggak tahu ya. Seperti burung gagak, tek. Mengapa dia tidak makan buah-buahan di sekitarnya? Dia di pohon, di hutan misalkan, atau di manalah burung apalah. Dia mencari yang menjadi makanan. Jadi Tuhan itu sudah menyediakan, kamu ini berkatmu. Kamu ini berkatmu. Dan tugas kita mencari berkat kita. Perlu usaha. Burung itu terbang seret. Raja Wali aja lah. Kenapa dia tidak makan yang lain? Ya, kok nggak makan rujak atau gado-gado gitu ayo. Pecel ya, pecel Madiun ya, saking jauh. Oke.
Apa makanannya Raja Wali itu? Ya ular atau burung-burung apa yang bisa sikat. Dia nggak makan buah-buahan, nggak level lah dia. Tapi terbang dulu dan melihat. Dia terbang itu usaha, gak di remote, gak mencolot itu di cet. Artinya apa? Mencari. Kita manusia yang paling sempurna, mengapa tidak mau berusaha mencari makanan kita? Kok ya, ini sih males-males kena kabeh iki. Saya pun ini tidak nganggur, saya itu kerja terus Senin sampai Minggu. Apa guru kerjanya dorang daring dikira nganggur ta nyiapno soalnya gak angel lah sampai garing sampai garing itu duduk nyiapkan soal belum belajar Google Form, Google Meet, golean sampai pegel Google kan singkatnya golean sampai pegel itu ngezoom gitu webinar itu enggak nganggur guru-guru terus. Senin Jumat ngurusi sekolahan, ya sore ngurusi gereja, Sabtu Minggu belum lagi ngurusi sinode sebagai pengurus daerah, tetap terus beraktivitas. Makanya besok saya ada ketemuan dengan Bapak Komisaris Pak Stephen itu, ya untuk ngurusi masalah ini, sinode ini, bantuan untuk bagi para janda-janda. Terus, saya tidak nganggur, kerja terus. Dan di situ saya diberkati Tuhan karena mau berusaha. Tuhan pasti memberkati mereka yang berusaha, pasti. Nggak mungkin tidak. Yang bekerja dapat upah. Dan Paulus kejam mengatakan, kalau kamu tidak kerja jangan makan. Pernah membacakan? Tidak pernah. Bacaan. Itu kejam loh. Paulus nuliskan, kalau kamu tidak kerja jangan makan. Loh gimana om, aku masih SD SMP tidak kerja. Kerja itu bukan berarti harus di pekerjaan, di kantor perusahaan. Di rumah bantu-bantu orang tua itu ya kerja. Tidur melek, makan, tidur lagi, makan. Enak temen. Anda Cinderella. Cinderella aja kerja. Ya. Jadi yang di rumah pun, untuk anak-anak semuanya, remaja-remaja yang waya yang ganteng-ganteng, bantu orang tuamu bekerja beraktivitas di rumah. Ya sekali-sekali lah, sih tidak kerja jadi kasih makan itu coba. Tapi ya gimana, orang tua pasti gak tega, pokoknya baik. Ojo sakno putune, kok loro wetenge. Iki lo ayo, ya dilus toh. Putune melek biar, Mbah, makan. Parek turu maneh. Mbah. Gak kerja jangan makan. Nanti cari aja. Suratan Paulus. Jelas kok itu, ya. Kenapa kok saya suruh yang nyari? Karena saya lupa ayatnya di mana. Ya, jujur kan saya, jujur. Iya. Maksud saya cari-cari nanti makan waktu habis ya. Intinya apa? Allah memelihara kita, segala manusia dan segala binatang. Usaha, yakinlah kalau kita berusaha pasti ada jalan kok, yakinlah gitu. Yakin. Usaha pasti ada jalan ya. Dengan kuasanya Tuhan Allah itu memelihara seluruh ciptaannya. Sekarang gini, coba kita pikirkan ya. Jika seseorang menciptakan satu barang, pasti kelanjutannya dipelihara kan? Gak mungkin dibiarkan. Dengan penuh usaha, Opa Sarmin, Kong Sarmin, membina jemaat. Nggak mungkin dibiarkan kan? Dipelihara kan? Dirawat. Momong, tadi istilahnya saudara Yosua dari Oma ya, momong. Nggak mungkin dibiarkan kan? Seorang pencipta robot. Aku buat robot. Dibiarkan? Nggak mungkin. Dicek. Mungkin suka cadangnya, mungkin ada yang lemah, dipelihara. Allah menciptakan manusia, binatang, tidak mungkin dibiarkan. Karena itu, sebelum diciptakan, disiapkan kebutuhannya. Ini untuk memelihara ciptaannya. Tidak usah khawatir. Don't worry, Rogasion. Kita dipelihara oleh Tuhan. Asalkan memang syaratnya, jadilah pelaku firman, ada syaratnya itu supaya kita dipelihara oleh Tuhan. Dia menyediakan. Bagaimana cara Allah memelihara? Dia menyediakan. Kejadian 1.
29 sampai 30. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Allah itu kalau memelihara sudah menyiapkan makanan khusus. Tadi sudah saya sampaikan, mengapa burung Raja Wali nggak makan daun-daunan? Karena bukan itu makanannya. Kalau burung yang lain makanannya burung atau daun-daunan. Jadi, ya ini ya, perhatikan ya. Ayat yang ke-30 ya, ini. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan terusnya, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan. Sudah ada porsinya. Kamu tak ciptakan. Jerat, ini makananmu. Burung-burung yang lain, jerat jadi ini makananmu. Manusia, ini makananmu. Louis, ini makananmu. Yohanes, ini camilanmu. Yosua, ini nasi camilanmu. Kata Yosua, nasi itu camilan coba. Terus makanannya apa Yosua? Halo. Kemarin dia bilang begitu tadi malam. Makan nasi itu camilan saya, Pak. Hah? Nasi itu camilan. Hello. Wow. Terus makanannya apa? Bahwa setiap kita ini sudah disediakan oleh Allah. Allah begitu care kepada kita, peduli banget loh. Disiapkan sudah gitu loh. Nanti yang sudah lanjut usia, ada makanannya. Yang empuk-empuk, sudah giginya nggak kuat, makanannya sing atos-atos. Roti kompiang disikat. Ya nanti giginya pindah kemana-mana gitu loh. Jadi ada tempat sendiri, jangan memaksakan. Nggak apa-apa dikum. Limo saya enak kompiang dikum. Ya enak tapi makso gitu loh. Saudara Ojin pernah lihat roti kompiang? Belum. Ini yang saya suka. Nggak ngerti tapi tertawa coba. Ini yang saya suka dari saudara Arjun. Dia tulus ya. Itu. Jadi Bapak Ibu sudah disediakan makan khusus. Yang muda-muda juga. Semua disiapkan. Allah menyediakan pas sesuai porsi masing-masing. Ini loh perhatikan loh. Ayat 30 ini loh ya. Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Menjadi makanannya. Berarti sudah disiapkan. Pakai nenek yang sudah buyut, monggo. Kita menyadari keadaan kita. Toh saya juga nanti ke arah ke sana. Tidak apa-apa pakai gigi palsu. Kuat-kuatnya gigi palsu. Enggak usah metot, saudara. Kena kompiang. Susah gitu loh. Ya yang biasa-biasa saja. Masa enggak boleh? Yang melarang itu siapa? Itu hak Anda. Mau makan kompiang kayak silahkan. Jadi godok sik jadi bubur kompiang. Kok disedot. Asik ya, kompiang disedot ya. Haleluya. Artinya apa? Setiap manusia sudah disiapkan oleh Allah untuk pemeliharaan. Elia itu bukan dia nganggur loh ya. Dia sudah menginjil, menyampaikan firman. Allah memberikan berkatnya di saat dibutuhkan. Jadi perintah Allah untuk minum di sungai Kerit dan Gagak dikirimkan itu untuk memberikan makanan itu. Karena apa? Elia sudah bekerja. Sudah menyampaikan firman. Yang artinya apa? Dia mau menjadi pelaku firman, dia mau bekerja berusaha, tiba saatnya Allah memelihara. Berarti kalau kita mau dipelihara Allah, juga harus bekerja. Roma 8 ayat 8 mengatakan, Allahku turut bekerja, Allah saja bekerja. Mengapa kita tidak? Allah turut bekerja, Allah turut bekerja. Janganlah kita jadi malas, kan gitu. Ya.
nggak sungkan sama Allah. Bapakku bekerja sampai sekarang. Dan dia katakan, makananku ialah mengerjakan pekerjaan Bapa dan menyelesaikannya. Gitu ya. Apalagi seorang hamba Tuhan, pekerjaan saudara nggak berhenti hanya sampai khotbah saja. Ya. Terus. Sampai tadi saudara Yosef katakan di ujung hidup ya. Ya. Di ujung hidup ya tadi ya. Memang hidup punya ujung. Kan katakan sampai ujung hidup ya tadi ya. Nah, kalau Bapak balik memang hidup ada ujungnya. Ada ya. Ini telunjuk ujungnya. Sampai akhir nanti tetap terus berproses bekerja. Jangan pernah berhenti. Sesuai porsi masing-masing. Tenaga kan ada batasannya. Kalau udah tua ya jangan memaksakan diri angkat barbel, enggak usah ya. Tolong Bapak Ibu kakek nenek, enggak apa-apa nge-gym angkat barbel 50 kilo. Ceklek balungmu ya. Yang biasa saja, sesuai porsi masing-masing. Jadi Allah menyediakan segala kebutuhan kita. Lagi saya katakan, jangan khawatir. Kalau kita mau berserah kepada Tuhan, Dia menyediakan yang kita butuhkan. Allah memelihara kita. Air bah menghancurkan bumi. Bagaimana kalau kita menghadapi situasi saat ini? Corona menghabiskan semuanya. Gitu kan? Tapi Allah berkuasa loh ya. Dan Allah menolong itu di luar logika kita. Pasal 8 Kejadian 22. Kita baca ya. 1, 2, 3. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Amin. Takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Ini kisah tentang Nabi Nuh. Setelah semua heboh kena air bah. Sekarang pengharapannya apa? Nuh itu. Dia dibatera. Habis semuanya. Dia mau kerja apa? Semua sudah habis. Kan nggak terpikiran untuk, iya ya, kalau Nuh sudah keluar dari batera, air surut, kan hancur semuanya. Makan apa dia? Ya bisa online om. Nggak ada online saudara. Belum ada Grab, belum ada GrabFood, belum ada. Ya maaf, menyebutkan merek ya. Nggak ada. Tapi Allah memelihara, menyediakan kebutuhan ciptaannya, bersemi kembali. Selama bumi masih ada, takkan berhenti menabur dan menuai. Allah memelihara kita berkesinambungan. Tepat dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mengapa tidak berkekurangan? Karena apa? Allah menyediakan kebutuhan kita secara berkelanjutan. Ada musim menabur dan menuai, dan dikatakan tidak pernah berhenti. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai. Berarti Allah memelihara kita berkelanjutan. Karena itu jangan takut kekurangan jika di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan khawatir. Binatang dipelihara Tuhan, burung gagak disediakan, bunga di padang dan hiasi. Kita, makhluk ciptaan yang paling sempurna, berakal budi. Pasti Tuhan memelihara kita. Jangan bimbang hidupmu. Orang yang bimbang itu enggak menyelesaikan masalah, malah kacau hidup kita. Tetap penuh semangat, hadapi hidup dengan semangat. Jangan penyesalan, persungutan, itu masa lalu, tinggalkan. Hadapi hidup dengan semangat, kerja dengan semangat, sertakan Tuhan dalam setiap pekerjaanmu. Tuhan, aku mau bekerja dalam nama Yesus. Zat. Supaya nanti Tuhan menyertai kita dalam usaha kita. Jangan ada apa-apa baru bersyukur pada Tuhan, terlambat. Sebelum mulai bekerja, berdoa dulu. Dalam nama Yesus aku berangkat Tuhan. Dalam nama Yesus aku kerjakan proyek ini. Supaya Tuhan menyertai kalau ada apa-apa di pekerjaan saudara, pekerjaan Anda, Tuhan sudah membackup, sudah menyertai. Jangan tidak pernah meminta tolong, tidak apa-apa, atau ada masalah baru berdoa. Ya terlambat.
Sertakan Tuhan dalam setiap aktivitasmu, pekerjaanmu, apapun usahamu, dalam nama Yesus. Buka usaha dalam nama Yesus. Enggak usah ke dukun-dukun segala macam, apalah itu. Pasang apa, terus bikin apa, doa segala macam. Nanti rukonya dikasih garam keliling segala macam, dilaburi apa, cat minyak, cat tembok segala macam. Dongak lancar, dongak lancar, dongak lancar, dongak lancar. Mau dijamoni apa? Buka ruko dalam nama Yesus. Buka usaha dalam nama Yesus. Tuhan akan menolong lewat caranya sendiri. Apapun usaha kita, awali dalam nama Yesus. Nanti Tuhan pasti tolong usahamu. Pasti. Dan Tuhan bisa menolong lewat banyak cara. Enggak terduga dalam pikiran saya juga. Nabi Elia minum di sungai Kerit dan ada burung gagak ngirim. Enggak terduga sama sekali. Itulah kuasa Allah. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia kalau bekerja itu luar biasa loh. Menyediakan kebutuhan kita. Itu Allah yang luar biasa. Ya. Jangan khawatir. Berserah sejak kepada Tuhan. Tetap usaha. Jangan malas. Tuhan benci orang yang malas. Tetap beraktivitas, bekerja. Dia pasti tolong kita semuanya. Lah sudah pensiun gimana Om? Kan sudah pernah bekerja. Kalau pensiun, ya memang sudah bekerja. Masa masih muda sudah pensiun? Kan enggak. Itu dipecat. Kong Parman juga kan sudah pensiun. Dulunya, saya tahu, kepala sekolah. Kong Markus juga. Wah, aktivitasnya Mbok dulu itu menekani semua perusahaan, keliling terus. Sekarang menikmati masa pensiun dengan cucunya. Dan tiba-tiba tambah repot juga. Cucunya akeh, waduh, enggak apa-apa. Ya. Artinya apa? Tetap enggak nganggur kan, tetap bekerja. Ya. Dan masih muda, tolong jangan pensiun ya, masih muda. Apa seger-seger minta pensiun ya. Saudara Edo, wah ini sterk. Saya suka lihat saudara Edo kalau ngangkat sepeda motor. Wih, sepeda motor dipindah parkir, nyut. Ya ampun, aku ya langsung geblak. Kursi diangkat, nyut. Wih, kursi depan ini pindahkan. Saya masih orang 2. Kalau enggak orang 3. Ijen. Kaget tahu, sekian detik. Nah kalau gini pensiun dini ya enggak mungkin. Ya tuh, kirim barang wakai, dalam nama Yesus sampai nyampe. Ya, saudara itu ya, semangat ya. Iya, semangat terus ya gitu. Tuhan tolonglah nanti, puji Tuhan. Yuk. Kitab Mazmur mengungkapkan, yuk kita baca dulu ya. Mazmur 145. Ayat 15 sampai 16 ya, kita baca. Tetap bersama kita baca dan jangan lupa ya, selalu saya sampaikan Alkitab pribadi itu betapa indahnya. Ya. 1, 2, 3. Mata sekalian orang menantikan engkau dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Amin. Kita dikenyangkan oleh Tuhan. Ya lewat orang tua kita, lewat pekerjaan kita. Allah mengenyangkan kita itu lewat caranya Allah, lewat pekerjaan kita, lewat orang tua kita, lewat kakek nenek kita. Banyak cara Allah mengenyangkan kita. Ya. Dan yang saya bersyukur adalah, perhatikan ayat 15 bagian B. Dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Jadi kalau sudah waktunya silakan makan. Dieta. Kok enggak makan dieta? Pada waktunya harus makan. Sedih loh. Dengan tubuh yang sangat dipelihara Tuhan, ada pertanyaan, dieta itu sakit di hati tahu enggak? Ya. Enggak, itu sebagai rasa sayangnya Oma kepada kedua cucunya yang luar biasa ini. Mas Ajun, ya, dengan Mas Yosua ini, gitu.
makanan pada waktunya. Kalau Tuhan pun memberi makan pada waktunya, kita juga bersyukur jika pada waktunya kita bisa makan. Pagi bisa sarapan, entah dengan berbagai macam menu, ya terserahlah, berkat Tuhan macam-macam ya. Siang bisa makan, sore bisa makan, dan di antara kita makanan pokok ada camilan. Gede besar camilan tergantung persepsi kita, gitu kan. Saya tidak nyinggung saudara Yosua tadi, enggak ya, oke. Beda persepsi kan. Tapi saya bersyukur ayat ini mengatakan, engkau pun memberi mereka makan pada waktunya. Tuhan terima kasih. Pada waktunya engkau memberikan aku kebutuhanku, makanan itu pada waktunya. Jadi kita tidak pernah kekurangan. Itu loh. Hebat kan? Allah mencukupi kebutuhan kita. Don't worry, jangan khawatir. Kuatkan iman kita, kuatkan iman kita. Di tengah pandemi saat ini, Tuhan sanggup memelihara kita. Nah, dipecat perusahaan Anda. Yang penting nggak dipecat oleh Tuhan gitu loh. Ya. Yang penting nggak dipecat oleh Tuhan, aman sudahlah gitu. Nanti Tuhan tolong kasih pertolongan lewat jalan lain lah. Dipecat di sini, tahu-tahu ada proyek, loh, nggak nyangka kan? Itu. Pokoknya lihat hidup kita. Pokoknya cek diri kita. Apakah kita bergaul karib dengan Allah? Jika kita bergaul akrab karib dengan Allah, nggak ditinggalkan. Dan Tuhan menampakkan diri kepada Ishak dan berfirman kepadanya. Menampakkan diri, berarti Ishak itu hidupnya sangat bagus. Ada keintiman yang luar biasa, bergaul akrab. Hubungan yang intim antara Tuhan dengan Ishak ini kita contoh. Kalau kita bergaul akrab dengan Tuhan, saya percaya Tuhan pasti menyatakan penyertaan dan berkat-berkat-Nya. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Itu kata Tuhan kepada Ishak. Karena apa? Dia taat, tidak ke Mesir. Dibutuhkan ciptaannya apa? Kebutuhan ciptaannya apa? Tuhan sediakan. Tuhan menyediakan semuanya. Itulah prosesnya Allah dalam kehidupan kita. Ya. Mazmur 91 ayat 16. Mazmur 91 ayat 16. Ini bersyukur ya kita. Lagi-lagi masalah kenyang ini. Ini tanda-tanda ini ya. 1, 2, 3. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kenyang toh? Ya nanti bukan sekarang kenyangnya. Setelah ibadah nanti kita akan kenyang. Di rumah masing-masing maksud saya gitu. Tuhan memelihara sampai kita kenyang. Matius 10, 31. Matius 10, 31. Satu, dua, tiga. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kalau burung pipit dipelihara Tuhan, kita lebih lagi juga dipelihara Tuhan, karena kamu lebih berharga. Allah itu menghargai setiap kita. Allah menghargai setiap pribadi kita. Dan Allah tidak mau kita terlunta-lunta. Allah tidak mau kita jatuh sampai tergeletak. Karena apa? Tangannya segera menopang kita. Ini loh, Allah itu peduli banget kepada kita. Dia memelihara kita. Nabi Elia dipelihara Tuhan. Yusuf dan saudaranya dipelihara oleh Tuhan. Itu bukti bahwa Allah itu memperhatikan kita. Berbahagialah keluarga Sion, kita punya Allah yang luar biasa. Dia Tuhan Gembala kita yang baik, tak akan kekurangan aku. Bersyukurlah, bersyukurlah. Mulai siang hari ini, kita jalani hidup sekarang dan seterusnya dengan permohonan, ucapan syukur, dan jangan bersungut-sungut. Hidup jangan bersungut-sungut. Hidup harus penuh dengan sukacita, gembira, penuh semangat. Ada tantangan-rintangan, hadapi. Bersama Tuhan kita berkemenangan. Jangan ada persungutan. Kalau di pekerjaan keluarga Sion, mungkin saat ini lagi goncang, lagi kacau, tidak karu-karu, tetap
berserah kepada Tuhan. Tuhan, di perusahaan saya sekarang lagi kacau Tuhan. Terjadi pertikaian, perselisihan. Tuhan, tolong langkahku ini. Jangan ada persungutan. Kerjaan numpuk, ndak mari-mari. Lakukan satu demi satu. Wes semampunya kita lah, mungkin nanti dibantu sampai melekan ya, sampai buka mata sampai malam, lembur-lembur. Wes lakukan saja tanpa persungutan. Dan memang saya belajar untuk hidup tanpa persungutan. Dulu itu masa lalu, sering saya gondok, sering saya bersungut-sungut, itu masa lalu saya. Dan terima kasih karena Allah memperingatkan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan bantahan. Saya membaca, Tuhan terima kasih. Sejak saat itu saya bekerja apapun juga tidak pernah bersungut-sungut. Karena apa? Orang kalau bersungut-sungut, hidupnya nggak sejahtera, uring-uringan terus, jadi masalah, dan orang yang melihat tambah sumpek. Dan juga orang yang bersungut-sungut itu bagi saya, itu nggak niat untuk hidup. Hidup bukan untuk persungutan. Hidup harus penuh dengan pengharapan. Saya punya moto seperti itu. Kalau bersungut-sungut, nggak niat hidup. Hidup kalau bersungut-sungut bisa, tak? Mau sukses, ngeluh terus bisa? Nggak bisa. Dan saya belajar firman ini, kalau dengan persungutan, nggak akan bisa. Kuliah lagi, belajar lagi, tekun ikuti PA dari gereja yang lain, hamba Tuhan yang lain yang saya percaya, terus tekun. Ya, setiap malam, Rabu malam saya ikut PA-nya Opa Hans Tangka. Khotbah minimal 1,5 jam, kadang 2 jam khotbah saja. Saya ikuti, saya catat. Opa Hans Tangka itu minimal khotbah 1,5 jam. Usia 80 tahun. Wah, mantap. Saya catat. Tekun belajar kepada gurunya langsung. Kuliah lagi saya ini, S3, DR. Dino Rebo maksudnya ya. Bukan doktor, bukan ya. Dokter DR, Dino Rebo. Saya ikuti terus. Ya, ada linknya dibagikan, ikuti. Tidak pernah berhenti kan? Apakah saya bersungut? Aduh, belajar lagi. Tidak. Ya, kalau Allah, Yesus tidak pernah bersungut-sungut, kita tiru contohnya, teladannya. Hidup jangan penuh persungutan, tapi penuh dengan pengharapan. Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Ya. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allah mencukupi segala kebutuhan kita dan yang menjadi kebutuhan kita. Dalam bahasa Jawanya saya bacakan, Gusti Allahku bakal maringi apa sing kok butuhake, manut kasugihane sing luber-luber ana ing Sang Kristus Yesus. Gusti Allahku, Allah kita, bakal maringi, memberikan yang kita butuhkan menurut kekayaannya Tuhan Yesus Kristus. Di sana dikatakan dalam Kristus Yesus. Berarti kalau ingin kita tercukupi kebutuhan kita, harus di dalam, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi di dalam aku ada pemeliharaan, ada penyertaan. Aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Firman Tuhan kepada Ishak. Gusti Allahku bakal maring apa sing kok butuhake manut kasugihane sing luber-luber ana ing Sang Kristus Yesus. Maaf untuk Saudara Arjun dan Saudara Yosua. Mungkin bahasa ini bahasa asing bagi Anda. Tidak apa-apa. Setelah ini tanya ke Oma yang akan menjelaskan ya. Karena ini mantap sekali ayat ini. Ya. Gusti Allahku, ada kata kul ya. Allahku. Berarti ada suatu hubungan pribadi. Paulus mengatakan Allahku. Waduh. Jadi ada suatu keyakinan bahwa Allahku sanggup. Allahku. Tuhanku, engkaulah gembalaku. Wah, keren itu. Tuhan pasti suka
Kalau kita mengatakan Tuhanku, Allahku, Engkaulah gembalaku, senang. Nah, karena Tuhan senang ya kita dipelihara kan gitu. Senangkan hati Tuhan dan Dia akan menyenangkan hidup kita. Gitu. Ya. 3 Yohanes 1 ayat 2. Kalau sekarang Yohanes cuma 1, tapi kita baca 3 Yohanes ya. Di depan saya Yohanes cuma 1 ya. Tiga Yohanes 1 ayat 2. 1, 2, 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja. Ini kan firman Tuhan. Itu. Allah itu mengendaki umatnya itu baik-baik saja. Allah mengendaki umatnya berkecukupan, tidak berkekurangan. Dalam bahasa Jawa, saya harus hati-hati untuk membacanya ini, ya pelan-pelan ya. Pandongaku muga kowe ginanjara slamet lan kaparingono bagas kawarasan. Ora beda karo beciing uripe kasukmanmu. Nah, kalau bingung ya langsung ke bahasa Indonesianya saja ya, enggak apa-apa gitu. Ya, sudah ada kok di sini, ya. Ada bahasa Indonesianya itu loh, ya. Jadi Allah itu ingin kita tuh baik-baik saja. Allah itu enggak ingin kita itu terlantar, terluntar-luntar, tersiksa, merana, galau, merana, tidak. Allah ingin kita itu baik-baik saja. Seperti seorang kekasih yang mau melepaskan sang Arjunanya pergi keluar kota karena dinas yang lama. Yang aku memastikan engkau baik-baik saja. Tiap hari telepon, kok telepon tiap hari? Iya, aku ingin memastikan kamu baik-baik saja yang yang gimana yang sudah makan, sudah yang puji Tuhan. Makan angin, kasihan sekali. Ada pengakuan ya di depan saya makan angin ya. Ini curhat ya, soalnya tanggal tua ya, jadi makan angin. Tapi tidak apa-apa, Oma mendengar isi hatimu ya, tidak apa-apa. Haleluya. Terpelihara, coba. Allah mengendaki umatnya baik-baik saja. Nabi Elia dipelihara karena Allah ingin Nabi Elia baik-baik saja. Itu loh, jadi jangan khawatir lah. Allah itu tidak ingin kita sengsara. Gitu. Nah kalau masalah banyak makan, sedikit makan itu kan relatif lah, gitu kan. Ya maksudnya kita makan tiap hari banyak, terus kadang-kadang ya kalau sedikit menguji kita. Kekurangan-kekurangannya kita loh tiap hari masih bisa makan. Enggak mungkin sampai 0, enggak makan sama sekali. Enggak mungkin, saya enggak percaya itu. Entah tahu tempe, 1 keping atau bisa makan loh. Apalagi seorang hamba Tuhan yang melayani dengan sungguh-sungguh, enggak mungkin ditinggalkan. Kong Sarmen, Opa Sarmen itu ya dengan Oma ini perjuangannya kan. Ya saya berikan contoh nyata saja masa-masa yang lalu itu. Semenderita sekalipun tetap ada pemeliharaan Tuhan nyata. Dan saya bisa menikmati masa-masa itu. Tuhan izinkan saya menikmati masa-masa itu yang luar biasa. Ya. Nasi dengan garam pun saya bisa hidup loh Pak. Nasi garam tetap bisa hidup sampai sekarang. Tapi sekarang sudah berubah karena kemurahan Tuhan ya. Garamnya dimasukkan ke masakan yang lain. Dulu nggak pakai masakan yang lain, langsung garam. Terus dengan nasi, yo hidup juga itu. Dan saya kecil makanannya ya hati-hati sama bayam terus tiap hari. Susunya sisa itu, nah masak beras itu tajin ya. Ya bisa hidup sekarang aja susunya macam-macam, proteinnya segala macam. Waduh, saya tajin hidup sebenarnya. Mau lagi sekarang? Ya mau. Kemurahan Tuhan masuk tajin terus. Nggak jos ngene, susunya tajin gak bisa ya. Susu jahe spesial itu. Gak saya minum ya, nanti dikat soalnya. Nanti aja. Beda, STMJ beda. Susu dah ono tajin. Tuhan izinkan saya minum tajin supaya merasakan kamu luwih. Jangan nanti mentang-mentang kamu sukses, harus minum tajin dulu. Tiba saat nanti kamu minum STMJ, tunggu saatnya. Dan semua indah pada sekarang saya menerima keberkatan Tuhan. Engkau makan sesuai dengan waktunya. STMJ, minum STMJ, makan berlimpah. Dulu enggak bisa, tapi Tuhan izinkan semua ada waktunya.
Dan saya menggenapi firman Tuhan Pengkhotbah 3. Ada saatnya meratap dan menangis. Ya. Tapi saatnya ada. Ayat yang ke-11, indah pada waktunya. Oh puji Tuhan sekarang indah pada waktunya saya. Setiap hari waktu saya indah terus. Pagi sarapan siap, berlimpah. Bukan pamer, itu pemeliharaan Tuhan. Dan kau makan selalu dengan waktunya. Tepat pada waktunya. Ya. Aduh saya kalau mengingat masa-masa yang lalu Tuhan tolong. Tapi saya bersyukur Tuhan izinkan saya mengalami masa-masa itu. Ya. Berdua dengan kakak saya makan nasi dengan pindang. 1 pindang untuk 2 orang dan sehari bisa untuk 1 pindang saya cukup. Tuhan pelihara itu. Lah gimana enggak sukses Om Mas Sarmin strateginya bagus. Pindang dijatuhkan, kan bau pindang sudah masuk. Nasi dot tiba-tiba. 1 pindang itu sehari itu 2 orang. Ini buktinya kakak saya nih mengalami, makanya sekarang rasanya enggak mau makan pindang, trauma dengan masa lalu. Fobia dengan pindang. Iya dijatuhkan, saya enggak sadar. Jika kroso pindang hanya aura saja, aroma saja. Kayak aroma terapi pindang gitu loh. Dan saya merasakan nasi aroma terapi pindang. Enak, iya glek. Oh puji Tuhan, iya, puji Tuhan, haleluya. Dan Om Mas Sarmin menghibur terus. Wah. Kok ganti-ganti yo pindangnya. Saya agak besar baru sadar, ternyata ibuku ini pinter strateginya nih. Tapi saya nggak bisa niru sekarang ini. Kalau nolak kasih gitu, pasti dia nolak pasti. Kalau dia jeli apa yang dimakan, didoakan dulu. Menyucut, kan mau makan, osis, diluk. Well, kalau berdoa melihat yang mau didoakan apa ya, disebutkan satu persatu ya. Ya tak bujui pindang kan nggak mungkin, nggak mau. Pindang nggak mau ngono lah. Nggak iso. Itu nual gitu sekarang kalau doa. Dia berdoa melihat apa yang disajikan didoakan. Ya dengan bahasanya dia lah. Makan cocis, tahu, disebutkan. Baru makasih buat becatnya, iya, amin gitu. Dia belum bilang amin kalau belum menyebutkan makanan satu demi satu. Ya tak anteni, ya sebutkan kabeh, ya gak apa-apa anteni. Berdoa sendiri dia bisa sekarang, puji Tuhan. Arane sopo? Oh, Oma Sarmin. Bukan saya. Saya hanya melanjutkan saja itu. Ini loh. Allah ingin kita baik-baik saja. Gak usah bimbang ya, Kakak Sion, gak usah khawatir. Allah tahu kok kebutuhan kita, tahu. Bahkan sebelum kita minta, Tuhan sediakan. Saudara Arjun, saudara Yosua, di tempat negara masing-masing nanti, Tuhan tahu kebutuhanmu. Tuhan tahu camilanmu apa, tahu. Jangan khawatir ya. Haleluya. Oke. Kesanggupan Allah memelihara umatnya, membuat pengharapan kita tidak sia-sia. Bahwa kita pasti dipelihara oleh Allah. Kenapa? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah sanggup memelihara kita. Ada pujian yang mengatakan, janganlah kau khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan semua keinginanmu. Dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Sekian firman Allah. Kita tutup Alkitab kita. Kita bersyukur. Karena Allah memelihara kita dengan jasmani maupun dengan rohani. Dan firman Allah berkelimpahan sampai sekarang kita dipelihara oleh Tuhan. Bahwa itu semua membuktikan Allah ingin kita baik-baik saja. Baik secara jasmani maupun secara rohani. Aku ingin kamu baik-baik saja. Mulai siang hari ini, kalau masih ada kebimbangan dalam diri kita, mari kita singkirkan kebimbangan itu. Percayalah kepada pemeliharaan Allah. Janganlah kau khawatir tentang apa saja, tapi nyatakanlah semuanya dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Haleluya. Percayalah, Allah tidak mungkin meninggalkan kita. Allah pasti memelihara kita semuanya. Itu pasti. Haleluya. Janganlah kau khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan semua keinginanmu. Nyatakan dalam doa dan permohonanmu dengan ucapan syukur. Haleluya.
syukur pada Allah. Janganlah kau khawatir, janganlah kau khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan semua keinginanmu. Haleluya. Nyatakan dalam doa dan permohonanmu dengan ucapan syukur pada Allah. Bersama kita katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui akal kan memelihara hati dan pikiranmu. Roh Kudus mempelai mengangkat setiap doa, yakinlah pasti ada pertolongan. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal kan memelihara hati dan pikiranmu. Roh Kudus mempelai mengangkat setiap doa, yakinlah pasti ada pertolongan. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal kan memelihara hati dan pikiranmu. Roh Kudus mempelai mengangkat setiap doa, yakinlah pasti ada pertolongan. Sesuai kehendak Roh Kudus, saya mau mendoakan kedua anak saya ini. Silakan Yosua dan Arjun ke depan sini berlutut. Dan saya minta Om Sarmin, Bapak Suparman dan Om Markus untuk ke depan mendampingi saya. Sujud menghadap ke depan ya. Ada gerakan Roh Kudus yang harus saya lakukan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita doakan. Bapak Parman bisa agak ke samping sini ya. Ya. Haleluya. Oh Tuhan, haleluya. Haleluya. Refnya kita pujikan pelan-pelan. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal. Haleluya, haleluya Tuhan. Hati dan pikiran. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, haleluya. Haleluya, haleluya. Damai sejahtera, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, yakinlah pasti ada. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, di depan hamba-Mu ada dua anak kami, Yosua dan Arjun, akan kembali ke tempat masing-masing untuk meneruskan tugas pelayanan yang sudah Kau percayakan kepada dua anak kami ini. Hamba-Mu tidak bisa berbuat apa-apa, hanya hamba memohonkan berkat dari Engkau Yesus untuk memberkati kedua anak kami ini Tuhan dalam pelayanan berikutnya di tempat masing-masing. Memberkati yang dibutuhkannya Tuhan, menyertai kehidupannya, karena kami percaya
pertolongan-Mu, pemeliharaanmu melampaui akal pikiran kami. Damai sejahtera Allah akan menyertai kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Anakku, layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Layani Tuhan dengan segala kerendahan hatimu. Haleluya. Apapun masalah yang akan kau hadapi, jangan bersungut-sungut, jangan mudah menyerah, tetap bersemangat. Tuhan pasti menolong kehidupanmu dalam pergumulanmu di tempat daerahmu masing-masing. Pergumulan seberat apapun, tetap mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Diberkatilah engkau anakku, diberkatilah engkau. Haleluya Tuhan, haleluya. Tuhan, terima kasih. Tangan hamba-Mu terangkat untuk memberikan berkat kepada kedua anak kami ini Tuhan, Yosua dan Arjun. Lindungi, sertai dimanapun kedua anak kami ini berada Tuhan. Meskipun kami nantinya berjauhan, tetapi kami yang di Surabaya tetap dekat, karena kami satu keluarga Sion, satu keluarga Allah. Hamba-Mu sebagai Bapak rohani hanya memohonkan berkat dan memastikan bahwa kedua anak rohani hamba-Mu ini selalu baik-baik saja dan tetap dalam pembelaan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kembali ke tempat masing-masing yang Tuhan sertai. Haleluya. Tetap kita tundukkan kepala, kita pujikan sekali lagi refnya dengan bersungguh-sungguh. Kita angkat tangan kita. Damai sejahtera Allah, haleluya, yang melampaui akal, haleluya, dan memelihara hati dan pikiran. oh haleluya. Roh Kudus, Roh mempelai menunjukkan setiap doa. Yakinlah pasti ada Yang butuh pertolongan, kita pujikan lagu dengan sungguh-sungguh. Haleluya. damai sejahtera. Kuasa Allah dinyatakan siang hari ini juga. Roh Kudus melawat kita secara pribadi, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Yesus melawat kehidupanmu. Roh Kudus, Roh mempelai, memelihara kehidupanmu hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Damai sejahtera, damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan memelihara hati dan pikiranku. Roh Kudus sama mempelai mengangkat setiap doa. Yakinlah pasti ada damai sejahtera, damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan memelihara hati dan pikiranku. Roh Kudus mempelai mengangkat setiap doa. Yakinlah pasti ada yakinlah, haleluya, haleluya. Yakinlah pasti ada, yakin, haleluya, haleluya. Yakinlah pasti ada berkat, yakin dalam nama Yesus. Yakinlah pasti ada berkat.
Haleluya. Kami merasakan lawatan-Mu Tuhan. Mulai dari awal ibadah sampai kepada firman-Mu, kami merasakan lawatan-Mu bekerja luar biasa. Dan juga kami percaya yang di rumah juga Engkau lawat Tuhan. Kami berjauhan secara fisik, secara jasmani, tapi hati kami menyatu. Karena kami satu keluarga Sion, satu keluarga Allah. Jika Engkau melawat kami yang di gereja, maka kami percaya lawatan-Mu juga berlaku di rumah masing-masing. Sehingga semuanya diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat mengucapkan syukur Tuhan. Situasi dunia semakin membuat kami merasa kebingungan secara manusiawi. Situasi saat ini membuat kami seperti hilang harapan. Tetapi oleh karena berkat firman pengajaran siang hari ini, iman kami dikuatkan. Kalau Tuhan Allah memelihara Yusuf dan saudara-saudaranya, Tuhan Allah memelihara Nabi Elia, maka pemeliharaan-Mu juga dapat kami nikmati Tuhan di saat ini. Bahwa kami percaya Engkau pun sanggup memelihara hidup kami. Asalkan kami mau mengandalkan Engkau di dalam segala perkara. Bergaul akrab dengan Engkau. Melakukan firman-Mu. Dan tetap hidup di dalam kebenaran-Mu. Maka kami percaya bahwa Engkau tidak pernah mengecewakan hidup kami. Dan hidup kami semakin penuh dengan pengharapan. Terima kasih, terlebih Engkau sudah sertai ibadah kami dari awal hingga selesainya. Khususnya hamba berdoa untuk yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan pada siang hari ini. Tim musik, pujian, multimedia, dan semua yang terlibat. Tuhan, Engkau sanggup memberkati mereka semuanya. Terimalah berkat ini dan percayalah, Tuhan sanggup memenuhi apapun yang menjadi kebutuhan-Mu. Kami akhiri ibadah pada siang hari ini dengan penuh ucapan syukur. Dan biarlah berkat-Mu juga Tuhan menyatakan untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintahan kami, dan juga untuk semua tim medis yang sampai saat ini masih berjuang untuk dapat mengatasi wabah ini. Tapi semuanya biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kami mau tetap merendahkan diri di bawah kaki-Mu, mengandalkan Engkau di dalam segala perkara. Terima kasih, doa kami dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mempelai bias surga, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan berkati semuanya.